Halo semuanya. Halo semuanya. Kenalkan saya Vila dan Saya Gandhi. hari ini kami akan mengulas sebuah buku berjudul Namaku Alam oleh Gaira S. Chudori. ya. Nah, singkatnya buku ini bercerita tentang alam atau lengkapnya Segara Alam yang merupakan anak dari Tapol PKI saat itu. Nah, kemudian Alam ini dibesarkan bersama ibu dan kedua kakaknya, yaitu yang bernama kedua kakak perempuannya yang bernama Yang bernama Yu Kenanga dan Yu Buran, yang kakak keduanya. ya. Kemudian Alam di sini kita melihat perjalanan kehidupan remaja Alam, bagaimana waktu itu anak-anak keturunan dari Tapol itu dilarang bersekolah, dilarang mendapatkan pekerjaan, terutama keturunan PKI tersebut. Ya karena kan pada waktu zaman itu kan pemerintah Orde Baru ya, di mana semua itu serba terbatas, tidak bebas. Nah, di sini Alam ini lahir dengan kemampuan yang dinamakan photographic memory atau kemampuan mengingat sebuah kejadian dengan jelas gitu. Nah, dengan kemampuannya ini, makanya dalam buku ini dia jadinya alur maju mundur, di mana Alam akan selalu mengingat kejadian masa lalu itu sedetail mungkin. Gitu. Nah, dari ingatannya ini, Alam kemudian mengetahui bahwa dulu itu banyak orang-orang asing yang datang ke rumahnya untuk bertanya, bapakmu kemana? Gitu. Bertanya kepada ibunya dan kedua kakaknya, bahkan kepada dirinya yang pada saat itu masih kecil ya. Dan kemudian kita mulai mengetahui bahwa ternyata bapaknya Alam ini sudah dieksekusi mati dengan tuduhan PKI setelah ditahan selama beberapa tahun atau beberapa bulan. Nah, kemudian kita juga mengetahui ternyata yang terkena dampak dari penghapusan keturunan PKI ini adalah dua kakaknya dan ibunya. Dan ibunya sempat mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh tentara, serta dua kakak perempuannya waktu itu masih kecil. Yang satunya, yang besar ini, disuruh membersihkan darah-darah bekas orang-orang itu dipukul kan. Orang dipukul itu waktunya berdarah-darah satu ruangan. Nah, Yu Kenanga ini yang membersihkan seluruh darah-darah itu. Yu Kenanga Bahkan si Alam ini yang saya ceritakan ya, pada umur yang ketiga tahun itu kan dia bisa mengingat apa yang dia bisa ingat tuh. Nah, ada peristiwa yang dialami itu pada saat di umur 3 tahun itu, di mana di rumahnya itu dia digerebek sama orang-orang intel yang saat itu sedang mencari bapaknya. Nah, si Alam ini hampir dibunuh sama si laki-laki itu. Dia sangat ingat persis gimana kejadiannya, ditodongkannya pistol. Jadi banyak banget kejadian yang bikin keluarganya si Alam ini merasa tertekan dan merasa trauma. Nah, jadi apa sih selanjutnya ya? Itu kan udah kayak sinopsis dikit-dikit nih Kak Gandhi. Apa sih alasannya Kak Gandhi baca buku ini gitu? Kok dari saya ya? Iya. Kan apa ya? Saya membaca Namaku Alam ini karena saya tuh fansnya Mbak Gaira banget. Saya awalnya tuh membaca karya Mbak Gaira tuh ya novel bercerita, dimana saat itu saya tuh jatuh cinta gitu sama karyanya lewat narasinya. Terus saya tuh bahkan sampai kayak mengabaikan semua pekerjaan yang saya lakukan cuma untuk membaca novel ini. Hingga akhirnya saya tuh nggak sadar, ternyata ini sudah habis bukunya. Kan saya beli lagi karya beliau yang lain. Nah, ini kan jadi karya terbarunya Namaku Alam, yang dimana kayak narasinya tuh kayak persis sama kayak buat bercerita itu sendiri. Mungkin dari Mbak Gairanya mungkin alasannya apa? Oh iya, kan tadi sempat mention nih tentang buku-bukunya Mbak Leila yang lain. Kak Gandhi sadar nggak sih di buku Alam ini pernah muncul di salah satu bukunya Mbak Leila yang lain? Oh, saya sadar. Apa tuh bukunya? Ingat nggak? Nama novelnya yaitu Pulang. Nah, itu juga salah satu novel Mbak Leila yang paling bagus sekali. Jadi singkat cerita, Pulang itu bercerita tentang ex-Tapol PKI atau tahanan politik PKI yang melarikan diri ke luar negeri. Jadi di buku Pulang itu kita melihat bagaimana mereka itu nggak bisa pulang ke Indonesia dan
hanya bisa bertahan hidup di luar negeri itu. Nah, menarik karena bapaknya Alam ini kan dia sudah meninggal, tapi Alam di Indonesia ini berteman dengan seseorang lelaki yang bernama Bimo. Nah, Bimo ini bapaknya juga orang PKI, tapi dia berhasil kabur ke luar negeri. Nah, sampai sekarang ada di buku pulang itu bapaknya yaitu Nugroho. Kalau bapaknya Alam namanya Hananto Prawiro, kalau bapaknya Bimo namanya apa tadi? Nugroho, ya benar. Nugroho. Jadi singkatnya kalau dari 5 itu, jadi ada 5 orang nih yang PKI sekaligus wartawan. Jadi mereka itu awalnya ya wartawan biasa, tapi kemudian terlibat secara tidak langsung dengan Partai Komunis Indonesia gitu. Dimana mereka mungkin dalam pemberitaannya itu wartawan ini selalu memihak ke arah PKI gitu. Makanya mereka dicurigai. Nah, jadi mungkin ya, gitu. menurut Mbak Vira tuh berarti ya karena mereka berhubungan sama ini makanya. Ya, itu benar sih. Kalau Nugroho ini sih dari buku ini kan kita udah tahu dia ini emang terlibat dalam PKI-nya. Tapi buat bapaknya Bimo Hananto maksud saya tadi, bapaknya Bimo si Nugroho ini sama Aji, jadi mereka ini ada berlima ya teman-temannya, Nugroho, Hananto, Dimas, Aji sama Jai gitu. Nah, Jai, tapi dia kayak keturunan Chinese karena TJAI namanya, Jai. Chai. Nah, di buku pulang itu kita mengenal yang meninggal di situ adalah Nugroho sama Dimas, dan tersisa 3 orang. Yang meninggal itu Hananto sama Dimas. Yang tersisa Nugroho, Aji sama Jai. Nah, di sini juga sempat muncul Aji, di mana Aji kemudian bertindak sebagai orang tua yang menggantikan si Nugroho sama Hananto, karena kan keturunannya itu kan tidak boleh bersekolah. Nanti akan dijelaskan Gandhi tentang peraturannya. Singkatnya Om Aji ini dia ini semacam sahabat dari orang tuanya Alam betul. sama orang tuanya Bimo. Jadi karena dia bestian sama si bapaknya si Bimo sama Alam nih, jadi dia tergerak hatinya untuk membantu anak-anaknya yang tidak bisa bebas. Oh ya, disclaimer, yang terlibat PKI itu cuma 3 sebenarnya, Nugroho, Hananto sama Dimas. Aji sama Jai itu lebih ke arah kayak keluarganya sih, bukan kayak teman-temannya. Itu sih. Nah, iya itu. Terus kalau saya sendiri, alasan saya membaca buku ini karena waktu itu lihat sinopsisnya ini kan lewat di Twitter, dimana ini kayak buku-buku yang digadang-gadang sebagai POV dari PKI gitu kan. Terus langsung kayak berpikir, selama ini belajar di sekolah itu nggak pernah menemukan tentang keturunan PKI, yang ada paling keturunan 6 jenderal yang meninggal itu. Dan yang diberitakan juga di buku-buku sejarah waktu aku sekolah itu ya tentang jenderal-jenderal yang meninggal ini, tapi nggak pernah tuh ada kayak buku sejarah dan buku hukum yang menceritakan tentang ada yang namanya pembantaian terhadap keluarga dari keturunan PKI-nya itu. Makanya kemudian saya tertarik nih membaca buku ini. Gimana sih POV-nya? Karena kan kita dalam setiap melihat masalah itu harus ada 2 sisi ya teman-teman. Nah, saya tertarik kemudian melihat bagaimana nih ya sisi dari keturunan PKI-nya gitu. Jadi singkatnya tuh kita tuh jadi bisa mengetahui apa saja sisi satunya sejarah tuh yang tidak kita pelajari di sekolah. Karena kan kalau di sekolah itu kan kita tahunya tuh kayak ada tragedi 65 gitu, gimana dibantainya tuh 6 orang jenderal sama 1 perwira. Nah, kita tuh cuman diajarkan dari POV-nya dari angkatan darat itu kan, POV-nya dari pemerintah itu kan. Kita sama sekali tidak diajarkan gimana sih nasibnya kayak keluarganya PKI itu gimana. Jadi buku ini memang selain menghibur juga bisa jadi sangat edukatif juga untuk mengetahui sisi lain dari sejarah itu. Oh iya, ada peraturan yang unik kan Kak dalam buku ini pada masa Soeharto itu, peraturan tentang keturunan PKI-nya. Bisa dijelasin dikit nggak? Nah, jadi di zaman pemerintahan Orde Baru tuh, di zamannya Pak Harto itu ada peraturan yang disebut Ritsus, di mana di aturan itu kan membahas tentang kayak penjaringan atau pembersihan dari aparatur negara kan untuk keturunan PKI ini. Nah, di mana kalau mereka ada aturan ini,
keluarga yang terlibat berhubungan sama PKI atau komunis ini tuh jadi kayak susah mendapat kerja. Nah, dalam kasusnya si Alam ini, aturan ini jadi merambat ke anak-anak sekolah, di mana kalau misalkan ketahuan mereka keturunan dari PKI ini, keturunan dari komunis ini, mereka akan dipersulit kehidupannya. Misalnya kayak ikut organisasi, ikut ekskul. Jadi pada zaman itu anggapan pemerintah tentang keturunan PKI itu mereka nih benar-benar iblis, sangat berbahaya pandangannya. Nah, untungnya zaman sekarang itu sudah tidak ada lagi tentang aturan ini. Karena menurut saya aturan ini benar-benar sangat diskriminatif bagi orang-orang yang setidaknya orang-orang yang berhubungan sama PKI ini yang setidaknya mau melanjutkan hidup. Ya. Singkatnya nama peraturannya itu bersih diri, bersih lingkungan. Bersih lingkungan. Bersih diri ini berarti menghapuskan atau membunuh semua anggota PKI dan termasuk yang terlibat. Bersih lingkungan ini berarti adalah pembersihan kepada seluruh anggota keluarga PKI itu untuk tidak mendapatkan pekerjaan dan tidak bisa bersekolah. Jadi bersih diri itu orangnya, bersih lingkungannya ya keluarganya. Nah, emang ini lucu teman-teman, kenapa namanya bersih diri, bersih lingkungan padahal peraturannya kayak begitu. Nah, itu cara pemerintah saat itu untuk mempermanis gitu, biar orang-orang itu nggak tahu gitu, apa sih maksudnya peraturan bersih diri, bersih lingkungan gitu kan. Kalau nih tiba-tiba pemerintah bilang besok akan ada peraturan bersih diri dan bersih lingkungan, wah, dalam pikiran kita kan, oh berarti kita harus mandi nih gitu. Mandi. Tapi sebenarnya ada hal lain di luar itu, karena emang bersih diri dan bersih lingkungan ini dia peraturannya ke dalam, jadi dia nggak disebar ke warga, tapi sekolah, misalnya sekolah didatangi satu persatu, dicek nama orang tuanya, apakah ada nih orang tuanya PKI atau tidak gitu. Nah begitu pun juga di pekerjaan gitu kan, di pekerjaan biasanya ada namanya, apakah dia keturunan dari PKI atau bukan gitu sih, makanya jarang kita tahu juga kan. Jadi itu bahasa ramahnya pemerintah waktu itu, tapi intinya emang sangat diskriminatif. Ya itu sih. Terus ada nggak sih karakter yang disukain sama Kak Gandhi dalam buku ini? Karakter yang saya suka di novel ini ya. Ada dua karakter yang saya suka di novel Namaku Alam ini. Siapa yang pertama tuh tokoh utamanya, MC-nya, yaitu si Segara Alam ini. Dimana dia tuh punya semacam photographic memory yang bisa mengingat segala hal dan sekali lihat. Dan ternyata ya, saya pernah baca jurnal mengenai photographic memory ini, itu ternyata sangat langka sekali orang yang punya kayak ingatan bagai fotografi ini. Jadi segala peristiwa, segala apa yang dia ajarkan, segala apa yang dia dengar, itu dia tuh bisa mengingat segala hal. Dan juga yang dari saya kagumi kepada si Alam ini juga, dia itu orangnya yang sangat setia kawan kepada teman-temannya, terutama terhadap sahabatnya, best friendnya si Bimo. Jadi apapun yang Bimo punya masalah, dia tuh pasti selalu maju paling depan. Nah yang kedua tuh ya tuh temannya si Alam yang di SMA Putra Bangsa, namanya tuh si Kemal. Nah jadi si Kemal ini awal dianggapnya sama Alam ini dia tuh anak yang sok kritis, anak yang sangat sok cool gitu. Jadi apapun yang dibicarakan sama Alam itu, dia pasti ngeresponnya tuh kayak dingin, sarkastik. Cowok cool lah ya. Cowok cool. Tapi yang saya suka dari si Kemal ini, dia tuh kalau misalkan ada sebuah kesalahan yang dia lakukan atau ada orang yang lebih tinggi ilmunya dari dia tuh tidak mementingkan harga dirinya. Dia tuh pasti selalu mengaku salah. Terutama pas saat di kayak cerdas tangkas itu, di mana saat Alam dihina sama si Irwan, sepupunya itu, si Kemal yang maju paling depan menasihati Alam supaya jangan sampai kamu terus-terusan dibegituin. Kamu tuh harus, kalau nggak bisa lawan pakai otot, kamu tuh harus lawan pakai otak, argumen. Jadi itu yang saya kagumi dari si Kemal itu.
Kalau Mbak Vila apa karakternya mungkin yang Kalau saya di sini kebalikannya, karena kamu sukanya alam, saya jujur lebih suka karakternya Bimo di sini. oh Kenapa? Karena kan tadi dijelasin nih, alam itu main karakter. Sementara Bimo ini cuma best friend on the side gitu. Bayangkan ketika kalian hidup selama ini dalam bayang-bayang teman kalian yang kalian merasa, oh teman saya ini main karakter gitu. Saya ini bukan apa-apa gitu kan. Dan Bimo itu merasa seperti itu. Bimo itu sempat bilang kayaknya alam tanpa saya itu kayak secara eksplisit kayak menyebutkan alam tanpa saya itu nggak akan kenapa-napa, tapi saya tanpa alam nggak akan bisa gitu. Karena alam ini adalah orang yang benar-benar main karakter energi gitu, orang yang sangat ketika dia jalan keluar ke ruangan aja kita tuh bisa lihat kayak oh dia nih gitu. Kayak kita bisa paham dia ini orang seperti apa. Terlebih dia punya kemampuan photographic memory, dia pintar, bahkan bisa menjawab kalian tanya siapa presiden nomor 6, langsung dia jawab gitu. Nah itu membuat Bimo saat itu kayak merasa minder. Tapi yang menarik bagi saya adalah Bimo ini walaupun dia tahu bahwa dia bukanlah main karakter atau dia bukanlah orang yang penting dalam kehidupannya sendiri, bahkan dia tetap bersama alam gitu, bahkan dia tetap setia sama alam. Bahkan ketika alam itu kayak bukan merendahkan ya, mungkin lebih kayak menganggap cewek yang dia suka itu bukan apa-apa, tapi dia tetap yang kayak enggak alam, kamu tetap teman saya, tapi izinin saya ngelakuin apa yang saya suka gitu. Jadi dia menerima walaupun dia bukan orang yang penting, tapi dia tetap bersahabat dengan alam tersebut gitu. Jadi terenyuh kan, karena kita jarang banget, kita kadang sering merasa gitu, ada nih teman yang lebih pintar dari kita, lebih ganteng, lebih cantik dari kita, dan kita merasa minder gitu. Nah, mungkin pelajaran dari Bimo ini, dia orang yang sangat walaupun saya tahu nih kehebatan teman saya, tapi saya nggak minder sama dia gitu. Malahan saya tetap berteman sama dia gitu. Dan dia kemudian menyadari bahwa dia punya kehebatan, yaitu melukis dan menggambar gitu. Gitu. Dan dia mulai itu dah lanjutin menggambar sampai dia besar, sampai jadi profesional. Terus yang kedua, saya menyukai karakter Yu Kenanga, yaitu kakak perempuan pertamanya Alam. Jadi Yu Kenanga ini mencerminkan anak perempuan pertama yang sangat kuat menurut saya. Pada saat dia membersihkan darah itu, Yu Bulan anak kedua itu udah nangis-nangis nih. Kenapa kita ditangkap gini-gini? Tapi Yu Kenanga itu dia tetap tegar dan kuat. Bahkan Yu Kenanga itu yang ketika Alam itu waktu itu masih bayi, pada saat dia bersih-bersihin darah itu dia sambil ngegendong si Alam sambil bersih-bersih darah itu kan. Dan itu menurut saya kuat banget deh. Dan dia nggak pernah kelihatan nangis atau apa gitu. karena kan pada waktu penyiksaan itu kan dia kan umurnya baru 16 tahun ya. Jadi untuk remaja usia dia itu untuk menghadapi peristiwa yang memilukan itu memang sudah luar biasa hebat. Iya benar. Ya sih itu. Terus ada nggak sih keunikan-keunikan dari buku ini yang kagak ditemuin di buku lain gitu? Keunikan buku dari Leila Escudori, Namaku Alam ya. Yang pertama saya bisa nemuin kayak 3 hal poin yang ditemukan di novel ini. Yang pertama dari sisa sejarah, dimana kita tuh dari SD sampai SMA atau bahkan kuliah itu, kita tuh kalau bahas sejarah mengenai tragedi 65 itu pasti kayak bahasnya tuh di sisi dari pemerintahnya, di sisi yang penuh yang menumpasnya, bukan sisi yang ditumpasnya. Nah, jadi kita tuh kayak ngerasa kita tuh perlu ada sisi lain gitu, kalau saya rasa. Misalnya dari pihak PKI-nya, POV-nya tuh, apakah benar-benar kalau PKI ini pelaku utama dari tragedi 65 ini? Karena kan dari sampai sekarang itu kan konspirasi tuh banyak banget mengenai. Karena tidak ada bukti secara langsung. Iya. Jadi itu kita merasa kalau sebenarnya masih banyak yang kita sembunyikan dan kita bisa kaji lebih dalam lagi mengenai tragedi 65 ini. Salah satunya dari buku ini. Dimana kan kalau misalkan kita masih belum melihat nih dari sisi lainnya nih, kita akan selalu menganggap kalau keturunan atau orang-orang mantan pelaku 65 tuh semuanya tuh kayak berarti iblis. PKI PKI maksudnya PKI,
orang-orang yang benar-benar ingin komunisme tuh berkuasa di Indonesia. Tapi sebenarnya nggak semua dari orang-orang yang berhubungan itu yang jahat semua. Contohnya kan seperti kayak bapaknya si Bimo itu kan, dimana kan dia tuh sebenarnya cuma wartawan yang kebetulan tuh dia berhubungan sama temen-temennya yang masuk di daerah PKI itu. Jadi ya itulah banyak sekali sejarah yang disembunyikan itu. Terus yang kedua soal pendidikan. Nah ini relate sama zaman sekarang, dimana kita tuh kalau diajarin di kelas sama guru atau dosen itu, kita tuh disuruh menghafal gitu loh. Nggak ada saya temukan kayak diskusi-diskusi. Kalaupun kita kayak mungkin mempertanyakan atau ditanya itu, respon guru atau pengajar yang kita mau tuh pasti nggak seperti itu, dia menyuruh kita diam. Padahal kita tuh kayak punya keingintahuan yang luas gitu. Nah sama seperti SMA-nya si Alam ini, Putra Nusa itu, dimana kan mereka tuh tidak mengedepankan kurikulum mengenai penghafalan harus hafal buku textbook. Mereka diskusi, mereka jadinya tuh kayak bisa kritis gitu, kritis mengenai apa sih yang sebenarnya terjadi di negara ini. Bahkan di buku ini pernah ada debat loh mengenai kayak pemerintahan juga, terus mengkritisi kebijakan kayak aturan di sekolah itu. Pokoknya banyak banget di sini yang masih relate di zaman sekarang gitu. Kayak pemerintah sekarang suka gonta-ganti kurikulum, cuman ganti namanya saja. Banyak besar banget tuh pokoknya. Alih-alih mereka kayak fokus sama SDM-nya tuh, mereka malah kayak cuman oh nih pemerintahannya nih beda lagi programnya gitu. Kayak nggak ada kayak kelanjutan yang terasa gitu. Nah, terus yang ketiga tuh kayak kesehatan mental. Di sini kita belajar dari karakter MC-nya yaitu si Alam ini, dimana walaupun dia sering ngebela temennya itu, sebenarnya dia tuh punya emosi yang sangat terganggu gitu, emosional banget, temperamental. Apapun misalkan kayak ada yang ngejek tentang keluarganya itu, pasti dia akan selalu meledak-ledak, selalu memukul, terutama ketika selalu dihina sama sepupunya yaitu si Irwan. Nah, jadinya itu untuk meredam supaya emosi dia tuh bisa terkontrol, maka oleh Om Haji ini dia dimasukkan sebuah ekskul yang namanya karate. Nah, jadi di karate itu dari yang saya tahu ini ada sebuah sumpah yang dimana dia tuh kalau ada masalah kita tidak boleh ngeluarin ilmu bela diri kita. Kita harus menyelesaikan Ya di luar dari ekskul yang. Ya di luar dari ekskul itu. Kalau misalkan kita kayak nemu sebuah permasalahan, kita harus menyelesaikannya secara kepala dingin. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan, mungkin dari Mbak Vira mungkin keunikannya. Kalau keunikannya saya lebih kayak kata-katanya sih, kata-kata hari ini ya. Kita lebih ke kata-kata yang ada di buku ini. Ada quotes dari Kenanga yang bilang waktu itu kan ibunya Bimo ini yang tadi bapaknya Nugroho itu, dia kemudian memilih karena ibunya tuh dia merasa kayak aduh ditanyain mulu nih sama tentara mana, akhirnya dia menikah lagi dengan seorang tentara gitu. Nah pada saat itu Alam tuh bertanya-tanya, lah gimana sih gini, dia ibunya kan kayak sering didatangin sama tentara, kok malah nikah sama tentara juga gitu kan, ke pikiran Alam saat itu. Tapi Yu Kenanga bilang kita tak pernah bisa memilih orang tua kita. Sebagai generasi berikut, kita belajar dari kesalahan maupun kebaikan mereka. Itu sih. Benar. Jadi ada kayak nilai-nilai yang menunjukkan bahwa oh iya ternyata benar ya, kayak kita tuh sering banget kita lihat nih zaman sekarang kayak nyalahin, saya tuh nggak pernah minta ya dilahirin gitu, kayak gitu kan. Nah ini kayak nunjukin kayak emang gitu, kita nggak bisa milih, kita bisa lahir di orang tua yang seperti apa, keluarga yang seperti apa, tapi yang terpenting kita bisa belajar dari kebaikan maupun kesalahan mereka. Ini bisa jadi pembelajaran buat generasi Z yang suka mengeluh di media sosial. Iya, benar.
Dikit-dikit disuruh cuci piring langsung Post story. Post story. Aku tersakiti. ya tersakiti gitu kan. Saya Jadi bisa belajar dari karakternya Yu Kenanga ini. benar. You kenang. Terus juga ada yang unik juga saat Alam itu dia mulai membaca kayak buku-buku tentang perempuan. Dia mulai baca tentang gadis remaja, Pride and Prejudice, dia baca Little Woman dan segala macam itu dari Yubulan ya, dari buku-bukunya Yubulan. Dan buku-bukunya Yu Bulan. Ya, terus dan Alam tuh bilang, ternyata aku baru menyadari menjadi perempuan adalah sebuah persoalan pelik, bahwa menjadi perempuan dalam keseharian saja sudah sulit karena adanya diskriminasi, apalagi dalam dunia pendidikan dan dunia kerja. Itu. Dan menurut saya itu juga ada banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita ambil. Ini juga nilai perempuan. Berarti Alam ini mulai berkat buku yang dia baca, dia mulai menyadari, oh ternyata jadi perempuan itu susah ya, gitu. Nah gitu. Ada nggak sih referensi-referensi dari hal-hal yang Kak Gandhi ingat dari buku-buku ini mungkin? Mungkin referensi-referensi lagu yang saya lihat di buku ini. Itu dari referensi lagunya Yu Bulan tuh ada The Beatles. Bagus banget lagu tuh. Terus ada Zeppelin. Terus Swan. Terus juga ada referensi kayak buku-buku, misalnya kayak buku Mahabharata yang karyanya Kosasih. Dimana kan ini yang membuat saya tertarik karena Mahabharata itu ada kayak campuran Indonesianya. Terus masih banyak lagi kayak referensi dari novelnya George Orwell ya, Orwell George Orwell 1984 sama itu Animal Farm-nya. Animal Farm. Bagus banget itu novel. Jadi Jadi mungkin saya bisa singgung singkat ya. Singgung singkat. Boleh. Jadi novelnya 1984 karyanya George Orwell ini kan bercerita tentang pemerintahan di mana ada sebuah dunia utopia yang dimana pemerintahannya itu tuh mengendalikan semua aspek kehidupan kita tuh. Jadi misalkan kamu tidur, kamu ngapain itu tuh tetap bisa dilihat sama pemerintah. Jadi banyak banget referensi-referensi di buku ini yang bisa kita lihat juga. Terus juga kalau dari saya sendiri, saya meng-highlight pada saat Alam membaca buku Pride and Prejudice sama Little Woman. Pada saat baca buku Pride and Prejudice, Alam itu bertanya-tanya, kenapa sih nih cewek-ceweknya pada mau nikah mulu gitu? Yang dikejar pernikahan terus gitu, katanya Alam kan. Tapi ketika kemudian dia membaca buku Pride and Prejudice itu sampai akhir, dia mulai menyadari, oh ternyata pada saat waktu settingan tahun itu, yang terpenting bagi perempuan itu adalah pernikahan, karena dulu kan perempuan tidak bisa memiliki rumah sendiri, tidak bisa bukan punya pekerjaan ya, mungkin punya pekerjaan pun digaji rendah gitu. Nah tapi lewat Pride and Prejudice ini Alam mulai kenal, oh ternyata ketika menikah lah baru mereka bisa tinggal dengan baik, punya pekerja, menjadi ibu rumah tangga yang baik gitu kan, bisa dijaga lah gitu, karena satu-satunya yang bisa menjamin kehidupan perempuan pada saat itu dalam buku Prejudice adalah dengan menikah gitu kan. Terus dengan Little Woman ini Alam itu bertanya kan, Little Woman ini perempuannya yaitu main karakter itu Jo March. Dia ini kan perempuan tapi pengen jadi laki gitu. Jadi dia pengen ikut perang, padahal waktu itu perang kan cuma buat laki-laki gitu. Di situ Alam tuh kayak aduh cewek nih kenapa mau jadi laki mau ikut perang gitu ya, mungkin pertanyaan-pertanyaannya Alam tuh. Nah dari buku itu juga Alam belajar tentang berat ya jadi perempuan gitu. Jadi perempuan itu merupakan persoalan yang pelik itu deh dari Alam sendiri. Itu sih yang aku baca. Jadi relate nggak sih sama kayak misalnya kesetaraan gender atau apa gitu? Iya sih, relate banget. Kebetulan ya itu sangat pas baca itu, aduh bagus nih, berarti dia nggak bakal tumbuh menjadi seorang lelaki anti patriarki gitu, karena udah disuguhi buku-buku tentang yang tidak patriarki gitu kan, kayak wow gitu. Kekuatan perempuan. Walaupun dia tadi kayak cowok yang sombong gitu kan, tapi dia tetap mau belajar. Ya dia tahu dia pintar gitu. Alam tuh tipe cowok yang dia tahu dia pintar. Dia sombong, dia tahu karena dia pintar. Tapi dia tetap mau belajar, dia tetap mau mendengarkan teman-temannya. Bisa ceritain nggak tentang
klub pencetus sejarah itu. Ingat gak dikit-dikit? Klub. Jadi klub pencetus sejarah itu awalnya di SMA Putra Nusa itu kan klub yang sedikit peminatnya kan. Cuman ada 5 orang, ketuanya Amelia sama sekretarisnya Agini. Nah, jadi sebelum kedatangan si Alam ini, peminat sejarahnya di SMA Putra Nusa ini sangat sedikit, 5 orang. Nah, kenapa bisa begitu? Karena kan sejarah tuh membosankan bagi mereka. Kayak kenapa sih kita harus kayak ngebahas soal sejarah, kan cuman masa lalu, gitu mindset mereka. Nah, sejak kedatangannya si Alam sama Ibu Umayyah guru sejarah tuh, mereka jadi kayak terbuka mindsetnya. Oh, ternyata sejarah tuh sesuatu hal yang penting yang harus dipelajari gitu. Nah, jadi juga didorong oleh rasa penasarannya si Alam juga mengenai sebenarnya apa sih yang terjadi di tragedi 65 tuh, apa misteri-misterinya, karena kan keluarganya juga berhubungan juga sama misteri di sana. Jadi terdorong oleh motivasi itu, akhirnya dia bergabung di klub pencatat sejarah tersebut. Nah, karena dia ini sangat, dalam bahasanya itu populer di sekolah, jadi banyak yang daftar. Sekitar, ya dia ganteng kan. dia ganteng juga. Terus terkenal juga sama kemampuan cara berpikir dia. Fotografi gambarnya. Jadi itu sangat banyak. Jadi ekskul yang paling populer di sekolahnya. Ya, semenjak Alam bergabung ya. Jadi yang unik adalah ketika Alam itu kan awalnya pada saat dia pindah ke SMA ini mewajibkan satu murid minimal 1 ekskul gitu. Yeah. Nah, Alam tuh nggak milih siapa-siapa, sampai akhirnya datang, siapa yang mendatangi Alam untuk join pencetus sejarah itu, dan Amelia. Amelia datang buat, kamu harus gabung ke sini. Emang apa tujuan ekskul kalian gitu? Kita dari pencetus sejarah, kita akan menulis ulang kembali sejarah gitu. Dari pengetahuan-pengetahuan itu. Makanya Alam kayak, aduh kayaknya saya harus gabung nih. Ada kejadian-kejadian dari orang tua saya yang ingin saya tuliskan. Tapi awalnya tuh si Alam tuh agak tidak tertarik gitu Ya, ikut gitu. ekskul manapun, karena dia keluarga ini kan harus ada budaya merunduk gitu. Ya, Merunduk stay tuh low, artinya tuh stay low. tidak boleh mencolok. Kalau misalnya sekali dia mencolok itu, dia akan ketahuan latar belakang keluarganya. Nah, tapi karena dia mendengar tentang program pemerintah yaitu Ritsus itu, yang bersih-bersih apa namanya? Bersih lingkungan. Jadi dia tuh kayak, aduh nggak bisa begini nih, harus ada yang dibuka. Makanya itu mau motivasi dia untuk masuk ke ekskul itu. Ya. Dan terakhir mungkin penyampaian di beberapa bagian akhir di buku ini itu ada romance tipis-tipisnya. Jujur kalau saya sendiri sih nggak terlalu menyukai, ya mungkin nggak terlalu menyukai tentang romance yang tipis-tipis. Mungkin karena ini ditujukan buat anak-anak remaja gitu ya, romance-nya. Ini menceritakan seorang lelaki main karakter bertemu dengan perempuan tomboy gitu kan. Jadi mereka pacaran gitu. Kalau boleh tanya, kenapa Mbak Vira nggak suka gitu, Anda nggak suka? Apa mungkin bahasanya terlalu? Iya sih, kalau pas bagian itunya tuh dia mulai kayak wet gitu loh, kayak aduh, cowok yang jadi most wanted nih, disukai banyak cewek, malah menyukai cewek tomboy yang kerjaannya di karate doang gitu kan, kayak gitu sih. Kalau Kak Gandhi sendiri pas baca romansnya itu kayak gemes atau gimana? Saya justru lebih ke hal yang wajar, karena kan ini kan buku kan timeline-nya itu kan tahun 1984, di mana kan mereka SMA. Masih remaja kan. Mungkin Mbak Viranya terganggu tuh mungkin bahasa dia cara merayunya. Iya. Tapi menurut saya bahasa Melayunya itu kan sesuai kayak zamannya gitu. Mungkin bukan zaman sekarang yang gimana kayak pakai bahasa singkatan atau apa. Karena kan di buku ini kan saya kurang setuju sih tentang persamaannya kayak Wattpad gitu. Oke, diterima. Kan si Alam tuh kan kayak menjelaskan dari puisi-puisi dari itu. Jadi kalau misalkan kayak
tulisan yang Mbak Rera disamain sama tulisan lewat anak-anak Nggak gitu Oh, dong. enggak. Aduh, aku lupa Aduh, lagi iya. ngomong sama fans beratnya. Aduh, maaf. Mungkin maksudku ke arah kayak pemilihan tokohnya tuh kenapa harus cowok yang ganteng banget disukai satu sekolah tuh sama cewek tomboy yang hampir nggak ada dari radar gitu loh. Kenapa nggak diceritain tuh kayak dua cewek dan cowok yang saling menyukai gitu ya, mereka biasa aja gitu, nggak harus dijelasin kayak Alam merupakan seorang lelaki yang sangat tampan sehingga banyak nih perempuan yang menyukainya gitu. Sampai pada saat dia masuk ke dalam ekskul itu semua cewek langsung ikut masuk nih, sementara Dara ini ya perempuannya, Dara adalah seorang perempuan yang kerjanya karate gitu, agak tomboy juga kan gitu. Dia nggak seperti cewek-cewek lain gitu lah, nggak kayak si Winda yang girly abis itu kan. Karena mungkin saya ceritakan ya awal pertemuan si Iya, Alam sama si Dara ini. Jadi kan awalnya si Alam ini kan ditantang sama si temen-temennya si Dara nih, yang namanya Baktiar dan kawan-kawan. Jadi mereka nih ngebentuk sebuah geng nih, geng karate, namanya geng Sabuk Biru. Nah, awalnya Alam sama si gengnya ini tuh karena Alam tuh terkenal sama pikirannya yang fotografer gitu. Fotografi memori itu. Nah, jadi si geng ini tertarik nih, kayak apa bener kan nih dia bisa ngingat segala hal gitu. Nah, jadi mereka bertemu di kelas, terus diuji-uji mengenai pertanyaan, si Alam ini diuji-uji mengenai pertanyaan mengenai apa-apa gitu yang menguji kemampuannya. Terus karena mereka nggak puas, mereka nantang si Alam untuk duel. Mereka nggak tahu kalau si Alam ini udah sabuk hitam. Nah, singkatnya mereka duel. Si Alam ini cuman menahan serangan karena dia tahu kok pertarungan ini tidak seimbang antara si Alam sama si Baktiar ini. Tiba-tiba muncullah si cewek yang disuka si Alam ini, namanya Dara. Nah, si Dara ini tahu ternyata si Alam ini dia tuh tingkatannya tuh sabuk hitam. Jadi dia menggantikan si Baktiar duel. Nah, berlangsunglah duel itu. Nah, karena si Alam ini dia nggak pernah duel sama perempuan, jadinya gugup dia, gugup. Nah, berduel lah itu, si Alam cuman menahan serangan aja, sedangkan si Karena Dara dia nggak mau mukul perempuan. ya karena dia nggak memukul perempuan. Tapi dia di tengah-tengah itu dia tuh sangat terpukau sama gerakan si Dara. Gerakan itulah yang membuat dia jatuh cinta ya kan. Iya, terus yang bau-bau itu. Unik sih Alam jatuh Saking cinta dia pada terpakunya saat itu, dia tuh robohnya bukan karena kemampuan si Dara, dia tuh kena injek kakinya sendiri jadi patah kakinya. Ya karena dia terpukau kan. Terpukau. Wah, itulah yang saya maksud ya teman-teman, yang agak-agak gimana gitu. Tapi yang saya suka ada pas romansnya itu kan Dara ini kan Alam ini anak PKI, tapi Dara ini anak jenderal gitu. Dan ada kayak cinta-cinta terlarang gitu ya. Jadi kayak Nggak beda agama kok. Iya, iya betul. Beda ideologi. jadi dia tuh dapat pertentangan dari kakaknya yang namanya si Tommy ini. Nah, si Tommy ini ternyata temennya sepupunya si Irwan ini. Jadi dia kayak dia tahu nih anak komunis. Anak komunis di mana kamu nggak boleh berhubungan sama anak ini iblis komunis. Iya. Terus juga diberitahukan sama keluarganya kalau si Dara sama si Alam nih main-mainan komunis-komunisan makanya. Jadi ya kayak terhalang gitu jadinya. Ya. Terhalang hubungannya. Mungkin cukup ya. Itu sih dari kita. Penutupnya dari saya mungkin diskusi ya. Penutup dari saya setelah ini kita diskusi maksudnya. Penutup dari saya mungkin saya penasaran sama, karena ini jilid 1 kan, berarti ada jilid 2. Artinya bukunya mungkin nanti, ini kan waktu Alam masih remaja, mungkin nanti waktu dia lebih dewasa lagi, karena di buku Pulang itu Alam itu udah besar. Dan di sini kan dia putus sama Dara. Sementara di buku Pulang ini ada namanya cewek ini, dia POV dari Lintang, anaknya Dimas tadi yang juga merupakan anggota PKI. Dan di situ si Lintangnya bilang kayak aku nggak tahu harus pilih Alam atau si Narayana. Berarti kan si Dara sama Alam ini dia putus di sini di buku ini gitu. Kayak penasaran
lanjutannya gimana sih. Mungkin prediksinya mungkin yang dibahas si Nara itu ya. Ya, jilid Prediksi. jilid 2. Jilid 2. Tapi enggak sih, mungkin lebih ke arah alamnya dewasa gimana, nanti baru kita kenal Narayana itu orangnya seperti apa. Itu sih. Nah, kita merekomendasikan buku ini, kalau dari Kak Gandhi rekomendasiin buat orang-orang apa buku Buat ini? orang-orang yang mungkin tertarik untuk belajar sejarah, mungkin bosan sama buku-buku paket sejarah tuh yang narasinya itu-itu aja, ini mungkin bisa jadi alternatif buat kalian yang mungkin mulai mencintai sejarah ini. Mm-mm. Karena kan juga dinilai juga dari narasinya yang mungkin tidak familiar buat anak-anak zaman sekarang ya. Mm. Jadi ini bisa jadi rekomendasi yang bagus untuk anak-anak remaja atau apa bisa. Kalau saya sih rekomendasinya buat buku ini buat teman-teman yang mungkin kayak pengen baca buku yang berat tapi bahasanya nggak berat gitu. Nih bukunya kayak penulisannya di sini dia khusus buat remaja gitu. Jadi bisa dibaca segala umur tuh. Tapi ya tema yang diangkat berat gitu. Dan bagus juga sih buat anak-anak hukum atau anak sejarah, anak politik gitu, tentang hukum-hukum Anak sastra itu juga. boleh sastra juga boleh. Hukum kan karena dia kita bisa belajar dari hukum-hukum yang dikeluarkan pemerintah saat itu tentang sejarah dan sebagainya. Langsung aja kita mulai diskusi mungkin. Ya. Mungkin ada yang ingin bertanya mungkin. Ada nggak ya? Kalau nggak ada kita pulang Saya ditunjuk dari astaga beneran dia. Aku kira dia nanya tuh. Iya. Nggak berdiri di sini yang nanya. Nggak usah. Oh enggak. Di atas meja. Kan nggak kelihatan mukanya. Padahal udah koma hair tuh kan yang lagi tren di K-pop. Halo, Halo. saya sebenarnya mau tanyakan dua hal sebenarnya Bang. Cuman pertanyaan saya yang satu ini mungkin agak di luar tema, tapi masih ada sangkut pautnya tentang itu tadi, pembantaian terhadap PKI. Saya kan pernah baca kalau pembantaian PKI itu kan benar-benar sangat mengenaskan dan tidak pandang bulu kan, terutama yang di Bali. Yang sampai puluhan ribu orang itu kan. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kok bisa begitu kan? Seperti yang kita tahu itu kan tidak pandang bulu, asalkan dia terindikasi sebagai seorang PKI, tentu akan ditumpas sampai seakar-akarnya. Yang mungkin kalau menurut penalaran kita begitu tentang masyarakat kita di Indonesia terkhususnya, mungkin tidak tahu sedetail itu tentang PKI, mungkin tidak berkontribusi sampai sejauh itu tentang PKI, mungkin tidak sampai sedalam itu terhadap ideologi PKI itu sendiri. Mungkin cuman sekedar diberi sembako kan, atau mungkin sekedar ajakin doang karena mungkin PKI pada waktu itu famous sehingga mungkin terkesan ikut-ikutan, dan orang-orang seperti ini yang ditumpas, itu kan tidak adil. Iya, benar. Nah, terus apakah benar-benar sekejap itu dan memang benar-benar tidak pandang bulu begitu? Saya sempat tidak habis pikir begitu. Kalau memang benar-benar terjadi, tapi saya harap mungkin tidak terjadi begitu. Ya. Ini hanya harapan saya. Atau mungkin teman-teman yang sudah membaca buku itu dan mungkin ada referensi lain mungkin bisa memberikan saya jawaban yang lebih tepat begitu, biar saya tidak menduga-duga. Nah, itu satu. Yang kedua, dari buku itu saya penasaran apakah buku itu diangkat dari kisah nyata ataukah referensinya memang dari kisah nyata yang difiksikan. Maksudnya memang benar ada PKI tapi tokoh-tokohnya dan latarnya difiksikan begitu. Mungkin hanya dua itu saja. Sekian dan terima kasih. Oh, kita kayaknya harus catat. Langsung apa ditanggapi di? Langsung aja. Biar mau dijawab dulu. Oh, ini Tampung. Oh, tampung dulu. Oke, lanjut. Mungkin pertanyaan selanjutnya. Oke, di sini saya mau bertanya, mungkin tidak jauh berbeda dari pertanyaan sebelumnya tadi, yaitu tentang pembantaian PKI.
eh, di sini pertanyaannya bahwa sedikit pengetahuan saya tuh mengenai HAM pertama kali masuk dan diterapkan di Indonesia pertama kali itu ketika organisasi pergerakan nasional muncul gitu, yaitu Budi Utomo pada tahun 1908. Nah, terus pertanyaannya di mana HAM pada waktu itu? Itu yang pertama kan. Ya. Harusnya nanya sesuatu. Itu ya HAM. Kemarin Prabowo kena, sekarang saya. Oke, terus yang kedua, mungkin ini yang entah apakah mungkin dari penulisnya tadi Mbak Lela akan membahas di jilid keduanya atau jilid pertamanya. Mungkin ini pembahasan jilid pertama yang saya tanyakan, yang tidak saya dapat begitu dari review yang tadi ialah apakah sampai sekarang kalau kita kalkulasikan kan dari tahun 1965 sampai 2025 ini kan sekitar 60 tahun atau 59 tahun gitu. Kalau kita ukur dari umur seorang manusia ya bapak-bapak lah kalau sekarang. Nah, berarti masih ada dong keturunannya sampai sekarang. Nah, Ada. iya. Apakah apakah dapat perlakuan yang sama atau intimidasi seperti yang dijelaskan di novel tersebut sampai sekarang atau gimana gitu? Ya, mungkin cuma itu ya pertanyaan saya. Kalian pasti nggak nyadar ada artis yang keturunan PKI. Iya. Belum. Lanjut. Lanjut nih. Dua ya. Ada nih pertanyaan 10 juga. Sampai malam deh. Oke, sedikit ingin menanggapi juga gitu ya. Ya. Ada pertanyaan juga. Kebetulan udah baca juga kan? Ya, kebetulan saya udah baca juga buku Namaku Alam ini. Menarik sih. Dari sisi ini kalau saya baca Namaku Alam ini menarik ngelihat potret kehidupan di zaman itu, di tahun 84. Nah, jadi potret gimana sih keluarga ex Tapol itu dan keluarga seperti angkatan darat gitu. Kan itu ada terpotret di sana gitu. Iya. Jadi kehidupannya Alam itu dengan kehidupannya Bimo. Alam itu kan dia langsung, maksudnya bapaknya langsung langsung dieksekusi gitu. Dieksekusi mati. Terus berbeda dengan Bimo nih gitu. Bimo ini kan seperti kalau kita lihat kan psikologinya kan ibunya nih mungkin bahasa seperti nyari aman gitu loh. Iya. Jadi supaya dia kehidupan anaknya bisa berjalan normal gitu. Jadi dia harus menikah dengan tentara gitu. Ya kan mungkin ada psikologi itu. Dan bisa jadi kan maksudnya di kayaknya banyak yang mengalami itu gitu kan. Ketika kalau dia tidak bisa berdekatan dengan angkatan darat gitu kan, mungkin kehidupannya bisa kacau gitu. Jadi simpelnya saya harus mendekati itu. Dan psikologinya si Bimo itu kan dia punya bapak tentara gitu kan. Bapak tiri tentara dan dia ditekan apa seperti itu kan. Jadi saya menarik sih di psikologinya si Bimo nih gitu. Dan dia pendiam anaknya gitu kan. Dan itu tekanan mentalnya itu berat sekali loh gitu. Dan si Alam itu gimana tekanan mentalnya juga ketika ketemu sama sepupunya si Irwan itu, ketika ibunya dikata-katain gitu kan. Ya maksudnya anak mana sih yang tidak akan berontak gitu kan. Sedangkan dia itu seperti kayak kok keluarga saya sih sebegininya gitu karena dosa bapak saya gitu. Nah seperti itu. Jadi efeknya ke dia gitu ya. Sebenarnya dia belum lahir, dia nggak tahu apa-apa, kok dia kena imbasnya gitu kan. Itu. Terus sama ada part yang menarik itu ketika ini saya suka sekali ketika Alam itu istilahnya kalau di karate itu komite gitu. Sama si Dara itu. Oke, jadi kalau di karate itu ada istilahnya Bushido gitu kan. Bushido itu dia kalau cowok itu memang agak
janganlah nyentuh cewek gitu. Gitu dan alam itu seperti itulah kondisinya gitu. Dan yang paling menarik itu ketika alam itu mencium bau bedak gitu. Oh iya. Iya kan? Jadi waktu dia sedang komite, dia kecium bau bedak itu gitu. Jadi kayak ada khas, mungkin cewek-cewek tahun 80-an itu mereka Bedaknya khas. iya ada aroma-aroma bedak yang khas gitu ya. Mungkin cewek-cewek tuh sering pakai itu gitu ya. Itu menarik sih gitu. Jadi aromanya itu gitu kan. Dan sampai ketika dia nanti kan adegan-adegan romantisnya kan seperti itu kan, dia ingat sama bau bedak itu gitu. Itu keren sih gitu loh menurut saya gitu. Biar tahu juga sih pas lagi ini cewek apa bukan. Maksudnya juga beda. Terus maksudnya kayak misal kayak si Dara itu kan dia tomboy gitu ya. Berarti cewek-cewek tomboy itu pakai bedak juga ternyata dia gitu ya. Berarti sisi feminisnya itu tetap ada gitu. Feminim. Ya, tetap ada. Mungkin yang jadi pertanyaan Panjang gitu. apa ya? Apa namanya? Yang asik gitu untuk ngedalamin psikologinya itu sih. Potret keluarganya itu bagaimana menurut Villa sama Gandhi gitu, melihat psikologinya per karakter itu gitu loh. Itu asik loh itu di kaji gitu. Gitu ya sih. Semuanya. Atau ditampung dulu ya kedua. Oke, udah. Ya udah banyak. Oh, Bang Ded nanya. Ini 100 belum nanti. 25. Ayo Kak Gani mau jawab yang mana dulu nih? Ada pertanyaan. Ada 5 pertanyaan. Ada nggak yang psikologi tokoh? Iya. Langsung semua? Wow. Bagi dikit dong. Mungkin referensi lain ya dari pembantaian yang 65 sama 66 ya. Khususnya yang di Pulau Bali ya. Ya, itu Pulau Jawa atau Bali. Nah, referen namanya. Hakim namanya. namanya saya akan menjawab pertanyaan dari Hakim, yaitu mengenai apakah ada referensi lain dari pembantaian 1965 sama 1966 ya. Mungkin saya akan menceritakan tentang kayak kisah pribadi dari keluarga saya mungkin ya, terutama dari kak saya, untuk menunjukkan bahwa sebenarnya kejadian itu benar-benar nyata. Jadi pada saat tahun 65-66 itu Mbah saya tuh waktu itu masih SMP ya. Sedangkan kak saya tuh dia tuh sudah kuliah melarang buana lah. Dia itu termasuk tokoh yang sangat berpengaruh kakek saya dulu itu. Dan mungkin karena ada orang yang nggak suka gitu, dia itu dituduh sebagai antek-antek PKI. Oh my god. Jadi dia tuh sempat jadi buronan selama 2 atau 3 tahun mungkin. Makanya dia lagi ke Bandung. Tetap itu dicari-cari. Soalnya saya pernah bertanya sama kakek saya kayak betapa mengerikannya waktu itu. Jadi dia tuh harus enggak mandi berhari-hari gitu. Dia harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Terus temennya ada yang ketangkap juga, ada teman yang ditangkap juga. Terus 3 pekan temennya tuh dia kayak dipenggal kepalanya, dibuang ke sungai. Banyak dia soalnya kejadian-kejadian yang kayak begitu itu. Itu benar-benar nyata. Bahkan kakek saya tuh pernah lihat di sebuah sungai di Bali itu penuh dengan mayat-mayat orang yang sangat nggak dikenal. Jadi untuk kejadian kayak begitu tuh benar-benar sangat nyata ya. Terus juga dari penelitian di luar negeri juga ada kayak jurnalnya itu, tapi sayangnya saya lupa siapa namanya itu. Dia tuh kayak meneliti tentang apakah tragedi 6566 itu benar. Dan ternyata itu memang benar. Kayak dibuktikan dengan banyaknya kayak bukti-bukti penyiksaan dari orang-orang kayak survivor
survivor yang dibebaskan, terus dari banyaknya penemuan mayat waktu itu memang benar-benar kejadian yang sangat nyata. Oh ya, dan satu lagi mungkin kakeknya sepupu saya juga dia hilang sampai sekarang masih belum ditemukan. Itu juga karena dia dituduh PKI juga, dia dijemput oleh orang yang tak dikenal terus menghilang. Jadi memang kayak kejadian itu ya benar-benar nyata. Karena ya yang ngalamin ya masih keluarga saya gitu. Ya, wow. Oke. Kalau Terus untuk ini aku mau nambahin Oh, dulu nambahin. buat referensinya. referensi, Kalau referensi bukunya ada namanya di sini buku Pasung Jiwa. ya pasung jiwa dulu. Ya. Ya, Pasung Jiwa di situ kan Pasung Jiwa itu latarnya dia dari si cowok ini dia dari lahir sampai besar dan di tengah-tengahnya itu dia kan ini kayak laki yang suka berpakaian menjadi perempuan gitu. Nah, pada saat dia ditangkap itu polisi atau tentaranya bilang kayak kamu PKI ya gitu. Terus dia bilang PKI itu partai komunis yang dilarang itu gitu kayak. Terus di situ mulai dijelasin kayak dikit-dikit sih tentang PKI gitu ya Kak Hakim ya. Dikit tentang PKI partai yang dilarang gitu. Nah, di situ bahkan dia yang nggak tahu apa-apa tentang partai komunis itu dicap kamu PKI nih gitu. Padahal dia ditangkap doang nih, nggak tahu apa-apa, ditangkap pas lagi ngejreng gitu karena dia kan semacam jadi waria gitu. Dan disangka dia PKI gitu karena di dekat situ ada yang ditangkap karena PKI gitu. Itu sih, itu membuktikan bahwa iya pada saat itu hal sekecil apapun yang membuat kamu ikut dalam PKI itu kamu bisa juga ditangkap gitu, sekecil apapun. Karena pada zaman itu kan kayak fitnah tuh ada di mana-mana. Kayak misalkan kamu tidak suka orang ini ya tinggal bilang aja dia tuh PKI gitu. Langsung dilaporin. Oh iya benar-benar. Langsung hilang, dia ditangkap langsung hilang Kayak- tanpa ada kayak pengadilan. tanpa Kayak di ada buku ini juga ya, Gadis Kretek itu yang udah Ya. jadi film kan. Waktu itu si yang cowok itu kan dia mulai melaporkan bapaknya si Gadis Kretek ini, bapaknya ini yang punya kretek besar gitu. Dia laporin, dia nih terlibat PKI, langsung tentara datang bawa dia langsung bawa gitu. Itu membuktikan bahwa PKI itu mau kamu langsung tuduh aja orang di depanmu, kamu PKI ya, saya laporin tentara, dilaporin tentara langsung diseret kamu ke sana gitu. Bahkan kamu nggak perlu bukti gitu, kamu cuma bilang itu aja, nanti dia yang akan mempertanggungjawabkan apa dia bisa membuktikan kalau dia bukan PKI gitu. Saking seremnya. Jadi kejadian itu benar-benar sangat nyata. Terus apakah ini kisah nyata bukunya ini atau fiksi atau gimana gitu kan? Melihat dari Mbak Leila sendiri itu dia kayak mau wawancarai dari orang-orang yang nyata, maksudnya keturunan langsung dari PKI-nya gitu. Dia wawancara, tapi ini enggak ada, maksudnya nama orang-orang ini dibuat tuh, fiksi gitu, fiksi. Jadi ya benar tadi yang kisah nyata tapi difiksikan gitu. Tapi dari wawancara-wawancara itu juga kayaknya tidak ada keturunan PKI itu yang punya photographic memory ini gitu. Karena kalau dalam dunia nyata itu ada, pasti dia akan menceritakan semua sejarah yang sebenarnya gitu kan. Kalau dia punya kemampuan photographic memory gitu, ya kan gitu. Berarti akan ada satu orang nih yang tahu persis bagaimana kejadiannya. Tapi bahkan dalam wawancara itu Mbak Lele kan hanya menyambungkan dari keterangan beberapa keluarga aja gitu. Nggak ada yang benar-benar kayak saya ingat pada tahun 1993 pernah terjadi kayak gini, kan nggak kayak yang alamin. Jadi Ada beberapa yang fiksi. Jadi kalau misalkan orang ini beneran ada di dunia ini, tidak akan ada namanya konspirasi atau apa gitu Ya, tentang betul. tragedi 65 itu. Betul. Terus itu sih mungkin terjawab ya. Ini Kak Hakim, ini merupakan kisah nyata yang difiksikan gitu. Ya gitu. Terus bisa bisa dijawab nih pertanyaan Kak Sinyo ya. Di mana HAM-nya? Ayo, di mana HAM pada saat itu? HAM pada saat itu benar-benar nggak ada ya, nggak ada. Karena memang kan kayak keturunan PKI sama orang PKI ini kan benar-benar dianggap iblis atau jahat gitu. Jadi ya untuk kayak semacam pengadilan itu kan kayak contoh masih ada HAM gitu kan, benar-benar tidak ada sama sekali kawan-kawan. Mungkin saya lebih kayak meng-highlight pada saat itu kan perpindahan dari Soekarno ke Soeharto Ya. juga. Dan kejadian itu setelah beberapa lama Soeharto itu menjabat gitu. Nah, pada saat itu kan peraturannya adalah
militer atau tentara itu di atas segalanya gitu. Tentara itu bahkan bisa dikatakan sebagai pemerintah secara tidak langsung karena mereka bebas ngapain aja, bebas menghukum siapa saja. Nah pada saat itu HAM ini kemana gitu? Memang pertanyaan yang menarik bagi kita. Pertama saya melihat kehidupan keluarga PKI yang dibantai ini kita banyak yang nggak tahu. Jadi bisa saja jadi kayak aktivis-aktivis HAM itu bahkan nggak tahu pada saat itu ada pembersihan seperti kayak gini kalau aktivis ya. Terus kalau peraturan karena pada saat itu Soeharto ini menjunjung tinggi militer gitu. Kayak apapun yang dilakukan militer itu benar gitu karena dia juga anggota militer kan. Oh, karena pada zaman itu kan kayak hubungan militer sama PKI itu kan benar-benar Ya. buruk kan. Mm-mm. Karena efek dari nasakomnya si Soekarno itu. benar. Nah itu, jadi ada kayak waktu itu kayak ada dua kubu nih, kubu militer sama kubu PKI gitu. Dan akhirnya PKI ini kemudian terbukti bukan terbukti ya, mungkin dituduh melakukan pembunuhan terhadap, kan ada dua nih yang bertentangan, ada dua bertentangan. Terus yang PKI ini diketahui membunuh orang sini, otomatis PKI kan di mata masyarakat jadi menurun kan performanya. Akibatnya dari awalnya mereka seperti ini jadi begini. Nah kemana HAM-nya? HAM itu selama kalau HAM ketika mempertanyakan HAM itu ketika sebuah negara itu sudah rata, balance gitu. Pasti akan ada HAM yang muncul. Tapi ketika ada kekuatan yang terlalu besar dan terlalu kecil, maka HAM itu nggak ada apa-apanya ini. Orang saya lebih besar nih, saya di sini loh gitu. Itu sih. Gitu. Kalau ya mungkin dikit-dikit lah. Apakah keturunan PKI sekarang masih begitu gitu. Saya mau ceritain salah satu tokoh komedial, stand up comedy yang juga artis keturunan PKI, dan saya bahkan nggak tahu dia ini keturunan PKI beneran gitu. Jadi namanya Viko ya, Viko. Sama apa? Rispo ya. Rispo juga gitu. Nah sampai sekarang kita kan, kalau saya sendiri sih nggak tahu, tapi pas nge-search keturunan PKI, oh ternyata mereka juga keturunan PKI, dan berarti itu membuktikan bahwa sekarang mereka bisa mendapat pekerjaan, karena kan udah lama juga nih, kayak bapaknya kan udah nggak PKI gitu. Cuma emang kakaknya si Rispo atau kakaknya Viko itu yang punya nama belakang yang sama itu, kakaknya Viko kayaknya yang cewek, Reza Yang Radian Rahadian juga. Iya gitu benar. Kan Reza Rahadian sekarang udah jadi yang kayak wow gitu. Berarti udah nggak ada yang kayak gitu. Ya psikologi tokoh. Ada nggak satu tokoh yang Kak Gandhi mau tilik psikologinya? Kalau soal Atau Alan psikologi sih saya agak kurang ya kalau soal ngebahas psikologi itu. Mungkin kalau gimana cara bahasanya ya? Si Bimo ini memang susah sih bahasanya sih, karena saya bukan ahli psikologi atau apa. Tapi kalau soal Bimo yang kayak disiksa sama ayahnya ya, ayah tirinya, itu dia tuh memang orang-orang yang benar-benar sangat tabah sih orangnya. Kalau pandangan orang awam seperti saya mungkin, jadi ya emang gitu. Iya sih, mungkin saya lebih menekankan tentang yang dijelasin sama Kak Ziki juga tadi tentang psikologi tokoh ibunya Bimo itu yang kemudian menikah dengan tentara biar cari aman gitu ya. Saya juga melihatnya ibunya Bimo ini berbeda dengan ibunya Alam gitu. Ibunya Alam itu walaupun dia sudah mengalami pelecehan seksual, walaupun sudah sering didatangi, bahkan pernah juga kayak diancam segala macam, dia tetap seorang ibu yang mampu bertahan demi anak-anaknya gitu. Berbeda dengan ibunya si Bimo gitu. Mungkin karena ibunya Bimo ini cuma punya Bimo gitu. Sementara ibunya Alam tadi kan dia punya Kenanga, punya Bulan, punya Alam gitu. Punya 3 orang anak. Sementara ibunya Bimo ini cuma punya 1 anak gitu. Nah itu menarik karena kita bisa melihat bahwa karena dia cuma punya 1 anak, dia berpikir kayak cuma dia nih yang saya jaga gitu.
Sementara ibunya Alam kan berpikir kalau saya ini nggak aman, masih ada 2 anak perempuan saya nih, masih ada misalnya masih ada kenangan nih yang bakal jagain Bulan sama Alam gitu. Sementara kalau ibunya si Bimo ini berpikir saya cuma punya Bimo, satu-satunya cara biar kita sekeluarga aman ini harus nikah sama tentara juga gitu. Karena Nah, kan Bimo juga anak tunggal kan. Mm-mm. Tapi saya di sini ingin menilik psikologinya Irwan sih. Kok bisa anak sekecil itu sejahat itu sih? Psikologinya tuh kenapa ya bisa Apakah sejahat karena itu? didoktrin sama bapaknya yang Bisa jenderal jadi itu? mungkin ya. Makanya dia Iya. jadi punya pikiran sama sepupunya kalau anaknya ini anak pengkhianat negara, Mm-mm. anak janda gatel Iya. bahasanya. Ya gitu benar. Jadi kan bapaknya Alam sama bapak Irwan ini kan saudara kan ya, Ya, saudara kan, saudara. Tapi ada kebencian di sana gitu. Mungkin dari yang saya lihat karakternya bapaknya Irwan ini dia merupakan jenderal yang besar gitu, besar. Dan waktu sebelum si Hananto ini bapaknya Alam ini ditangkap PKI, dia tuh merupakan seorang laki-laki wartawan yang sukses gitu. Apapun yang dia beritakan tuh selalu sukses gitu. Nah mungkin bapaknya Irwan ini melihat entah adiknya atau kakaknya sih, pokoknya mereka saudara itulah, entah pada saat dia melihat adiknya. pada saat dia melihat kayak Hananto ini kemudian baik, dan saya bahkan curiga bahwa yang melaporkan Hananto ini adalah bapaknya Irwan itu. Ya curiganya seperti itu karena kan ya karena dari mana lagi mereka bisa tahu gitu, karena seorang wartawan itu kan dia pandai menyembunyikan keikutsertaannya gitu. Karena dulu jarang banget kita nemuin kayak wartawan juga ikut tertangkap, karena wartawan itu di mata hukum bahkan adalah seorang yang netral gitu, tidak bisa memihak. Tapi menarik pada saat itu bapaknya Alam ini kena tangkap gitu. Nah, saya curiganya apakah bapaknya Irwan ini yang memberikan nama adiknya sendiri kepada tentara gitu. Dan soalnya juga mungkin dari setiap pertemuan keluarga besar mereka ya, keluarga si Alam ini yang paling mungkin dibicarakan, Iya. paling mungkin kayak desa-desanya paling dikucilkan bahasanya Ya itu keluarga besar. karena saya juga baca beberapa buku psikologi, anak itu nggak bisa terlahir jahat gitu. Anak itu terlahir dalam keadaan bersih gitu. Mereka nggak bisa lahir dengan saya benci ini, nggak bisa. Dia anak itu karena dia lahir dengan layaknya sebuah kertas putih, dia belajar melalui kehidupannya. Dan saya rasa Irwan yang jahat daripada saat bahkan dia masih kecil, masih SD ini, dia sudah bisa bilang anak janda gatel ke Alam gitu. Tapi Kayak, kalau bicara soal anak pengkhianat kakaknya negara si Irwan ini, dia juga kayak punya sifat iri hati terhadap si Alam gitu, juga. benar. Karena si Alam itu tuh selalu paling depan dia dibanding dia soal akademik, soal apa-apa. Jadi di tengah-tengah kayak sepupu yang lain itu pada mengagumi si Alam mengenai ingatannya itu, si Irwan ini marah mencibir. Alah, cuma ingatan foto Gitu doang. lebay gitu. Itu sih kayak ya menurut saya juga itu juga ada pengaruh dari bapaknya gitu. Bapaknya ini merasa seorang kakak yang dia jenderal, dia harusnya paling wow gitu, keturunan dia yang harus paling wow gitu. Itu sih mungkin psikologinya bukan menurun tapi terpengaruh oleh bapaknya sendiri sih kalau buat Irwannya gitu, kalau menurut saya gitu. Kan itu aja. Mungkin ada sesi dua. Maaf, sesudah, iya, hati-hati. Sesi 2 Sesi mungkin. 2 ada nggak ya sesi 2-nya? Aduh, nggak ikhlas nih. Nggak ikhlas ngasihnya gak gini. Oh, nggak ada sesi 2. Oke, pertanyaannya saya mulai dari soal saya juga mengalami masa kecil yang cukup aneh ya begitu ya. Jadi PKI itu kan yang kita ketahui dari bacaan tuh bahwasanya PKI seperti yang disebutkan oleh pengulas tadi itu kayak iblis begitu, suatu hal yang negatif dan buruk. Bahkan itu dijadikan semacam cemoohan teman-teman tuh, cacian teman-teman untuk kalau misalnya saya nggak sholat nih, dasar PKI, iya kan gitu. Kayak PKI itu tergambar dalam otak Iya, kita iya, itu benar. orang yang yang nggak bertuhan, Iya. ya kan, nggak beragama begitu.
Dan itu sempat menjadi satu pegangan begitu, bahwanya PKI ini memang benar begitu. Tuh, itu dari bacaan masa kecil itu. Ya kan? Lagi didukung tadi dengan bagaimana teman-teman kita memframing kita dengan kalau kita nggak sholat, nggak beribadah itu, wah ini PKI fix ini, no debat sudah gitu. Nah, kemudian selanjutnya saya mau highlight ya, kemudian bahasanya kayak Gen Z itu. Akhir-akhir ini kan menjamur buku-buku yang berbau 98 ya. Saya nggak tahu ini apakah sebelum saya lahir itu sudah apa namanya, kemudian jadi satu, kalau buku-buku 98 tuh pasti banyak begitu. Tapi saya lihat di akhir-akhir ini begitu, kayak buku-bukunya Bu Laila, terus ada juga kayak buku kayak saya lihat di Gramedia kalau nggak salah ya, itu judulnya 98 sudah. 98 tuh 44 di balik 98. Iya begitu. Terus saya lihat di sosial media banyak aksi-aksi yang menuntut tanggung jawab gitu kan, Kamisan misalnya kan. Itu menjadi satu hal yang kayak kenapa ya kayak itu menjadi buku-buku ya, saya soal menyangkut buku-buku 98 yang menjamur di akhir-akhir ini soal 98 begitu. Terus bagaimana pemerintah sebagai representasi dari negara begitu mempertanggungjawabkan, kok mungkin orang-orang PKI sekarang kayak hidup aman begitu kan, udah biasa begitu kan, banyak yang disebutkan tadi artis-artis yang kemudian hebat begitu. Tapi kan luka yang lama itu kan belum tentu bisa diobati begitu. Apakah sudah ada dari pemerintah begitu, dari bacaan teman-teman, bentuk tanggung jawabnya begitu, atau pengakuan bersalahnya negara terhadap orang-orang PKI yang dibantai begitu. Itu apakah sudah ada atau bagaimana? Sekarang malah terlupakan, apakah karena presiden sekarang? Ya, you know lah. Untung saya nggak kelihatan ya. Assalamualaikum. Nggak jawab dong. Oke, sebelum saya mengajukan pertanyaan yang sederhana, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih buat kalian berdua gitu. Karena terus terang saya belum baca buku ini, tapi saya terakinkan bahwa saya memang harus segera membaca bukunya. Karena ternyata sesuai dengan ekspektasiku, sesuai dengan apa yang aku inginkan. Ini kesimpulanku sepanjang menyimak presentasi kalian ya, bahwa ternyata novel ini kuat di studi psikologi gitu ya. Dan ini juga jadi aku akan campur ya antara pernyataan dan pertanyaannya, jadi kalian aja yang saring ya gitu. Jadi ini sekaligus mau nanya, tadi kalian bilang bahwa buku ini sebetulnya ramah untuk pembaca remaja gitu. Itu apakah merupakan kesimpulan kalian, atau kalian pernah dapat referensi bahwa secara khusus Mbak Lela pernah mengatakan itu? Nah, aku sambung ke soal yang sebelumnya, bahwa saya merasa memang sejarah itu nggak boleh dilupakan gitu ya. Nah, cuman pendekatannya memang pendekatan yang harus kreatif, dan barangkali di sini letak kelebihannya Lela daripada penulis buku 98 ataupun sejarah sebelum itu dibanding penulis yang lainnya gitu ya. Atau ini bukan soal nilai yang mana yang baik yang benar, tapi kita bicara soal keterjangkauan pembaca gitu, bahwa Mbak Lela itu keterjangkauan pembacanya itu lebih luas daripada penulis lain, baik fiksi non fiksi, dengan tema yang sama, yaitu soal sejarah gitu ya. Barangkali karena dari presentasi kalian saya menyimpulkan bahwa ternyata Mbak Lela itu selalu kreatif gitu. Misalnya mengambil, ini kesimpulanku ya dari presentasi kalian, nampaknya Mbak Lela memang kreatif gitu, mampu mengambil nilai-nilai yang sedang jadi bahan yang ramai didiskusikan,
tapi temanya sejarah. Misalnya isu soal mental health, yang macam kan, itu kan kita banget. Tapi ternyata kita bisa mengaitkan peristiwa sejarah dengan isu-isu yang sedang banyak diskusikan. Itu kan soal trauma, gitu kan. Padahal ini kan hal yang menarik. Ternyata tokoh alam itu tokoh yang sangat apa ya? Maksudku kan, kalau seseorang mengalami bullying atau perundungan, ya gampang dilawan saja gitu. Tapi persoalannya alam, gitu kan, keturunan orang komunis yang di satu sisi dianggap absah untuk diminoritaskan, gitu kan, Tapi di sisi lain kita tahu bahwa yang namanya perundungan juga hal yang harus dilawan. Itu kan jadi dilematis. Di satu dia ingin melawan itu, tapi dia terjebak oleh sejarah masa lalunya gitu. Jadi itu yang aku merasa kayaknya wah ini bakal menarik. Saya harus segera membaca buku itu. Nah jadi itu. Jadi pertanyaanku sederhana tapi lebih banyak membahas soal curhatku saja sih sebetulnya. Saya betul-betul merasa terdorong setelah mendengar presentasi kalian. Studi psikologi. Jadi menurutku studi psikologi itu memang studi yang tidak usah terlalu jauh merangkak ke soal sejarah yang lebih luas, tapi bicara ke manusianya di masa itu gitu kan. Apa sih yang dialami gitu. Memang pertanyaan-pertanyaan yang besar seperti bagaimana sejarah PKI pada masa itu, menurutku itu bisa dibaca di buku-buku sejarah yang lain. Tapi studi psikologi memang seharusnya itu jadi wilayahnya sastra gitu. Karena menurutku dengan mengambil studi psikologi gitu kan, mengambil studi psikologi untuk melihat fenomena sejarah itu menurutku akan membuat pembaca itu menjadi bijak kayak gitu menilai sejarah gitu. Apalagi generasi sekarang yang misalnya kayak terlalu mendengar kata sejarah saja itu sudah pusing gitu kan. Jadi memang harus ada pendekatan yang lebih wise, lebih bijak. Pendekatan sastra ala Lela memang menurutku pintu yang sangat tepat untuk membawa anak-anak sekarang masuk ke dalam pintunya dan kemudian kita mulai pergi ke kamar-kamar sejarah yang ada di rumah itu. Aku pikir seperti itu. Jadi aku lebih banyak tadi bicara soal kesan saja. Pertanyaanku yang itu saja, yang sederhana tadi. Apakah memang betul itu dari kesimpulan kalian atau memang kalian pernah mendengar Mbak Lela sendiri mengatakan bahwa novel ini kayaknya memang ingin menyasar pembaca remaja atau seperti apa? Terima kasih. Mbak Jokowi itu kan dia meminta maaf pada korban PKI bukan anggota PKI. Ya, jelasin aja itu. Itu aja sih, jelasin aja itu. Jadi Kak Gani itu sempat mendengar Pak Jokowi bilang apa? Tentang ini kan? Untuk menjawab pertanyaan Mas Siba ya, mengenai apakah ada bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah mengenai untuk korban-korban atau survivor dari tragedi pembantaian 6566. Setahu saya sih sangat jarang kalau dibanding sama yang 98 tuh, sangat jarang saya dengar mengenai pemerintah tuh bergerak mengenai tragedi yang 6566 ini. Yang setahu saya ya, Pak Jokowi itu pernah berstatement dia tuh ingin meminta maaf kepada korban-korban pembantaian 6566 sama korban yang jenderal itu mengenai yang tragedi yang terjadi antara tahun 65 sama tahun 66. Tapi itu cuman sebatas permintaan maaf aja. Tapi saya melihatnya Pak Jokowi itu lebih kayak meminta maaf kepada keluarga dari jenderal itu. Maksudnya keluarga yang terdampak PKI, bukan keluarga PKI-nya gitu sih. Kalau menurut saya dari kata-katanya Pak Jokowi sih. Tapi mungkin teman-teman berpikir bagaimana. Soalnya kan kata-katanya kayak dia bilang saya meminta maaf kepada korban-korban PKI gitu kan. Seakan-akan pelakunya berarti PKI nih, korban PKI kan gitu kan. Kalau dia bilang kayak
saya meminta maaf kepada anggota keluarga PKI yang terkena pembantian gitu. Kan nggak gitu. Jadi kayak ya konspirasi mungkin ya. Kita tidak tahu, nggak bisa nanya langsung Pak Jokowi maksudnya gimana ya tadi. Nggak bisa gitu. Karena kalau dari yang saya tahu tuh ya, kalau dibandingkan sama yang tahun 98 ini, tahun 65, 66 tuh Kayak bener-bener tersembunyi ya. tersembunyi Iya. banget. Jarang ada yang bahas gitu. Mm-mm. Dari pemerintah gitu tentang sebenarnya apa sih yang terjadi di tragedi ini. 98 itu hebatnya karena ada mahasiswa-mahasiswa Iya. kan. Jadi mahasiswa itu yang kemudian turun-temurun mengisahkan kisah-kisah itu kepada keturunan yang masing-masing. Makanya bisa langsung tahu bahwa Prabowo adalah ketua Mawar. Tapi Pak Prabowo kan udah pernah ditanyain langsung kan, bagaimana tanggung jawabnya terhadap orang-orang yang diculik itu. Terus Prabowo kan bilang kita memang menangkap, tim Mawar memang menangkap, dia ngaku. Tapi dia bilang sudah dipulangin gitu. Tapi kan Dibebaskan. nggak pernah diterima sama orang rumahnya, orang-orang yang dipulangin. Sampai sekarang aktivis itu masih menghilang Pak Prabowo. Wah, mantap. Aduh, jangan. Ya, kita Pak Prabowo bilang nggak tahu. Oh mungkin bener nggak tahu. Yang Nggak tahu tahu. mungkin yang lain gitu. Siapa ada yang lain nggak tahu. Karena soalnya kan dia sudah pernah diadili juga kan secara militer. Bukannya kabur ya? Kan ke Kabur sih, Yordania. kabur. Iya. Oh kabur. dibentikan. Kabur Iya, ke Yordania. tapi dia kabur. Kabur aja dulu hashtag. Kabur ke luar negeri. Hashtag Mudahan kabur aja. ini aman. Aman ini. Apa tadi pertanyaan Kadet tentang apakah buku ini remaja? Kalau menurut Kak Gandhi, apakah Mbak ini merupakan kesimpulan atau menurut mungkin? Kalau mengenai buku ini yang cocok untuk pembaca remaja, ini sebenarnya dari kesimpulan kita. Benar. Benar. Karena kan ini mengisahkan tentang alam yang masih remaja gitu. Dan kata-kata dari yang saya baca-baca tentang buku-buku fiksi ya, ini ringan gitu menurut saya. Nggak ada kata-kata yang, maksudnya nggak ada membawa sebuah pesan yang begitu dalam atau gimana. Sekali baca ya baca gitu. Bahkan Karena- mungkin iya gitu Karena remaja. seperti yang Mbak Vira bilang, novel ini sebenarnya pembahasannya berat, tapi gaya bahasa dari novel ini ringan. Ringan. Cocok untuk remaja. Ya mirip-mirip untuk kayak yang Terelia itu. Jadi Ya, Terry. khusus remaja lah ini kan. Terelia kan penulisannya nggak terlalu bikin pusing lah. Ya, Kalau Bubble, saya pernah baca Bubble itu sulit. Udah itu aja. bubble. Itu sih. Itu aja. Apa ada yang ingin disampaikan lagi Kak Gandhi? Pesan moral apa yang bisa dipelajari mungkin? Nah, mungkin dari pesan moral yang saya dapat dari buku ini ya, mungkin kita tuh tidak boleh kayak memandang orang tuh kayak misalkan kayak orang tuanya itu salah, tapi kita nggak boleh memandang kalau anak itu juga salah. Karena kan kalau dari alam ini kan dia itu kan sebenarnya tidak tahu apa-apa mengenai apa yang terjadi sama keluarganya. Jadi ya jangan ini sih, jangan apa ya namanya ya, Menjudge. menjudge Iya, kalau menjudge. Benar. kalau apa ya, tokoh-tokohnya yang terlibat PKI tapi keluarganya itu apa ya bahasanya, kayak itu sama dosanya gitu, kena imbasnya. Jadi kita harus pandai-pandai bisa membedakan gitu, mana yang kayak benar-benar terlibat, mana yang mungkin cuman ikut terseret gitu. Mungkin dari Mbak Vira mungkin. Kalau saya sih pesan moralnya adalah don't believe the government. Itu sih. Maksudnya kita percaya, kita jangan langsung percaya gitu. Jangan langsung percaya sama apapun yang pemerintah katakan. Kita kan udah dewasa juga bisa mikir sendiri. Ketika ada peraturan pemerintah, lebih baik kita diskusikan mungkin bersama teman atau kita pikir-pikir gitu. Jangan langsung percaya gitu. Harus siapa tahu ada sisi lain gitu kan. Ingat semuanya, itu buta politik tuh sangat berbahaya teman-teman. Oh my Kalau god. misalkan kalian buta politik kan bisa diatur semaunya sama pemerintah. Ya,
nanti kalian nangis-nangis gitu. Iya. Ketika calon pemimpin kalian menangis gitu kan, ketika dia menangis ya waktu dia joget kita ikutan joget waktu ya, karena fanatik politik kan begitu kan, susah kalau kita udah tuh kayak kamu tadi mencontohkan fanatik pencinta buku Mbak Leila gitu, ketika ada yang kritik dikit kamu langsung membela dia. Oh, saya sudah langsung mencontohkan ya. Oh iya gitu Satu lagi, ya. buku ini apa cocok direkomendasikan untuk presiden dan wakil? Tapi wakil presiden kita kan nggak suka baca. Nggak bisa baca kan Tapi Pak wakil. Prabowo suka baca. Ya, Pak suka Prabowo baca. bisa baca. Rekomendasi tadi. Rekomendasi. Jadi Pak, Tapi kalau Pak Prabowo saya lebih merekomendasikan Laut Bercerita, Pak. jadi Pak Prabowo kalau lihat video ini mungkin bisa baca bukunya Mbak Kela ya, mungkin bisa membuka pikiran dan hati. Semangat. Danantara, semangat. Makasih. Bisa nggak untuk PDKT? PDKT bisa. Karena kan tadi ada kayak si Alamnya pas dia merayu-rayu Dara gitu. Mencium-cium bedak-bedak. Supaya dia rujuk kembali. Iya gitu. Kan ada kayak kita putus atau enggak kita harus adu karate dulu gitu. Kita kan ada kayak gini. Kayak misalnya kalian lagi berantem sama pasangan gitu. Ayo kita adu karate. Yang menang itu yang keinginannya diinginkan. Misalnya ceweknya mau putus, cowoknya nggak mau, karate dulu gitu kan. Bisa gitu. Mudah-mudahan ini bukan episode terakhir ya kawan. Bercanda Mbak Lila. Bercanda Mbak Lila lagi. Ya sih itu aja. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum. Kak Gandhi apa? Om santi-santi om. Yeay.